kita udah meninggal gitu. Itu kan terjadinya kan cepat sekali ya. Bapak Syahzada Daud ini langsung meluk roh anaknya gitu. Jadi Oke. roh sama roh itu meluk. Sulaiman itu nangis gitu. Yang Syahzada itu bilang, maaf ya nak, bapak ajak kamu ke tur ini gitu. Pokoknya ada energi arbis di antara mereka berlima. Mohon maaf Iya. antara Hamish kalau nggak Stockton. Kapal ini beberapa komponen harusnya udah diganti Hmm. karena terlalu tua juga, Hmm. atau enggak semestinya digunakan kembali. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, mengawal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita berlima, ada Bro Willy, ada Jaselin, ada Bang Adam yang beda sendiri bajunya, dan ada Aileen, dan ada gue Bo di sini. Dan kita hari ini seperti biasa akan menguak sebuah kasus yang kalian request. Ini bukan sebuah kasus sih, insiden kali ya. Insiden yang terjadi pada tanggal 18 Juni 2023, yang dimana kejadian ini banyak menggemparkan para masyarakat di dunia gitu kan. Para media juga menelaah karena korban-korbannya ini memang orang-orang yang bisa dibilang konglomerat dan juga ya sebuah kegiatan yang nggak biasa lah ya. Yaitu adalah penyelaman atau tur pariwisata, tapi ini di bawah laut. Yaitu adalah tur pariwisata untuk melihat bangkai Titanic gitu. Kenapa yang jadi permasalahannya, kenapa mereka mencari ataupun pariwisata ke bangkai Titanic gitu kan? Kenapa nggak ke Titan kolosal gitu kan ya? Kalau nggak Titan. Attack on Titan. Udah tahu kamu udah tahu. Jadi gimana bang? Kan lu punya konspirasi sendiri soal Attack of Titan gitu kan? Ada, itu semuanya disebabkan Eren Yeager. Oh iya, kenapa? Iya bisa jadi ya, apa jangan-jangan di situ ada Eren Yeager ya bang? Makanya dia terjadi kecelakaan ini. Gue gak wibu bang. Oh, gak wibu. Semua wibu gak boleh saling ngatain. Oke, kita akan menguak kasus ini, yaitu adalah kasus dari Titan Submersible, ya kan ya, yang dimana terjadi pada tahun ini. Dan kita akan coba jawab bagaimana sudut pandang kita. Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, kita baper dulu. So, let's go. Oke, kasus dari Titan Submersible ini nih, ya bisa dibilang gue gak perlu jelasin lebih detail lagi lah ya. Kalian bisa ngeliat dari YouTube berita, kanal berita manapun udah banyak banget yang ngeberitain soal kejadian seperti ini gitu kan ya. Bisa dibilang, yang gue bilang tadi, pada tanggal 18 Juni 2023 kapal tur ini yang dimana nama perusahaan ini namanya Ocean Gate ya kan. Ocean Gate ini menyediakan memang tur pariwisata ke bangkai Titanic. Dan sebenarnya sudah banyak perjalanan yang telah dilakukan oleh perusahaan ini untuk tur ke Titanic ini. Oke, jadi poinnya adalah kejadian ini terjadi pada saat itu dan penyelaman ini terjadi atau durasinya udah sekitar 1 jam 45 menit. Tapi di 1 jam 45 menit itu terjadilah putus koneksi antara si stationnya itu kepada si pihak si submersible-nya ini, yang dimana satu kapal selam itu submersible itu tuh terdapat 5 orang. Nah 5 orang inilah yang membuat memang ini gempar banget, karena memang diisi oleh ya miliuner-miliuner lah bisa dibilang ya kan. Yaitu siapa aja sih Kabo? Yang pertama ada Syahzada Daud ya kan, berumur 48 tahun, pengusaha Pakistan dan juga seorang miliarder. Dan anaknya berusia 19 tahun bernama Sulaiman Daud. Dan juga nih ada juga nih Hamish Hardik, yang dimana pengusaha miliarder dan juga penjelajah dunia asal Inggris yang berumur 58 tahun. Dan yang keempat juga yaitu adalah Paul Henry Nargeolet, yaitu adalah mantan penyelam Angkatan Laut Perancis. Dan yang terakhir nih, yang menurut gue kayaknya jarang-jarang dia ikut, yaitu adalah CEO-nya dari Ocean Gate sendiri atau kepala eksekutif, yaitu adalah Stockton Rush yang berusia 61 tahun. Nah, karena 5 orang inilah orang-orang kaya lah ya kan. Di situ makanya jadi gempar juga, plus juga
yang bikin ini heboh juga bahwa lagi-lagi dan lagi-lagi The Simpsons pernah meramalkan ini gitu kan ya. Entah itu kesengajaan atau tidak. Dan lu tahu nggak bang, si penulis The Simpsons sendiri, pokoknya lah siapalah orang di The Simpsons sendiri itu udah pernah ngikut tour ini juga loh, gitu loh, dan aman-aman aja gitu kan, so far gitu kan. Makanya dia mungkin buat itu gitu kan. Dan ini akhirnya terjadi kecelakaan ini gitu kan, insiden ini menghilangnya dari submersible ini gitu kan. Nah, kita akan coba cari tahu sebenarnya pertanyaan dari netizen sih, terutama the clients. Sebenarnya yang terjadi apa sih? Teori-teori konspirasinya ada nggak sih? Katanya si kapal ini nih jatuhnya tuh kayak bukan giliran si mereka berlima seharusnya yang tur ini, karena slotnya tuh banyak banget yang ngantri bisa dibilang. Tapi kenapa mereka berlima langsung gitu kan? Mungkin menurut gua ya secara logika karena ada CEO-nya yang punya, yang mungkin dia ada ini partner bisnisnya atau apa gitu kan, ya udah yuk ikut aja yuk gitu kan istilahnya kurang lebih. Dan memang sudah dikonfirmasi juga ini adalah bukan ledakan eksplosif tapi implosif ya yang menyebabkan kecelakaan ini terjadi gitu loh. Yang dimana implosif itu kayak ledakan yang ke dalam lah. Bedanya dari ledakan keluar eksplosif eksternal gitu kan, jadi keluar gitu kan, implosif ke dalam gitu. Jadi kayak zlup gitu. Karena tekanan memang si kapal ini tuh sebenarnya cuma menyentuh maksimal itu kedalaman 1,3 km ya dalam laut. Sedangkan bangkai Titanic sendiri aja tuh di 4.000 coy gitu kan. Dan kayaknya di kedalaman berapa ya akhirnya dia udah meleduk aja gitu kan. Gitu sih. Kalau implosif kayaknya bukan meledak ya, bukan meleduk. Implosion. Kalau ini ledakan. Delakan. Delakan. Iya, Delakan. itu bahasa Indonesianya. Oh, delakan. Delakan. Oh, kayak gitulah ya kan. Banyak kanen-kanen juga, tapi sebenarnya ya tim DS sebelum kita mulai konten ini udah melakukan deduksi singkat lah ya kan tentang kejadian kayak gini. Langsung aja kita tanya tanpa berlama-lama lagi. Gue yakin kalian juga agak males dengar gue ngomong. So langsung aja gimana nih dari tim Detektif Astral soal kejadian kali ini, dari kelima orang itu dan juga mungkin kejadian yang terjadi. Menurut kalian apakah ini sebuah konspirasi bahwa mereka katanya ada juga yang mereka tuh pengen bikin skenario meninggal gitu kan ya. Tapi anehnya ngapain tuh anak umur 19 tahun pura-pura meninggal, umur dia masih panjang cuy. Kecuali miliarder tersebut oke lah gitu kan ya. Mungkin dari memori-memori yang bisa didapat dari kelima orang itu dan lain-lain. Yuk siapa yang mau duluan? Oke, jadi sebelumnya sih yang aku lihat ya, aku udah scan orang-orangnya dan aku juga udah ngedenger dari riset-riset yang aku riset kemarin bahwa ini murni kesalahan dari Stockton Rush. Oh, CEO-nya dong? Yes. Aku lihat dia kayak ngendaliin kapalnya tuh pakai joystick gitu. Terus udah gitu dia bilang, ya nggak apa-apa gitu, walaupun ini nggak sesuai dengan standar, ya nggak masalah. Karena sudah pernah. Karena juga selama ini kan aman-aman aja. Terus udah gitu, ya mereka nggak ngerti bahwa yang saya ciptakan itu bagus gitu. Terus menurut dari beberapa sumber juga, beberapa orang yang nggak setuju sama dia atau bilang, misalnya gini ya, misalnya Stockton gitu, Mr. Stockton gitu. Stok gitu kan. Namanya Stockton kan? Iya. Stok. Iya, misalnya gitu. Ya misalnya gitu. Mr. Stockton ini sepertinya tidak memadai deh untuk perjalanan sampai 4.000 kaki bla bla bla. Nah, orang-orang itu malah dipecat. Jadi yang komplain atau yang kasih saran ke dia tuh malah dipecat. Ya, jadi menurut aku sih ini murni kecelakaan. Jadi emang murni kecelakaan ini ya, insidennya. Nah, tapi ada yang menarik sih guys. Di antara kelima orang ini, hatiku tuh kayak di antaranya tuh yang kayak pas di Buraridat gitu ya. Aku tertuju sama Shifam gitu kan. Nah, di antara 5 ini aku tertujunya sama Sulaiman Daud. Si anaknya dari. Iya, anak dari Syahzada Daud. Itu menarik sih. Kenapa tuh? Dia sampai sekarang kayak sedih banget gitu. Sedihnya tuh masih kayak fluktuatif banget ya, mungkin karena dia masih remaja lah ya. Gak terima kalau dia udah meninggal gitu. Antara terima nggak terima. Dan menurut sumber dari yang aku udah riset, ternyata dia nggak mau pergi ke submersible ini. Ya maksudnya pergi ke perjalanan Titanic ini. Dia nggak mau. Dipaksa bapaknya.
bukan dipaksa sih, lebih tepatnya dia cerita ke cecenya gitu, dia punya cece gitu. Oh Cina juga dong kalau gitu ya. Dia punya kakak maksudnya, kakak perempuan, ceceh udah gitu gampang kan. Oke. Ya gue kira tentu aja orang Gading bang, kalau nggak orang Glodok sih itu kan. Ternyata orang Pik gitu. Udahlah, kocak banget sih. Punya kakak perempuan, ya. Nah kakak perempuannya tuh bilang dia nggak mau ikut sebenarnya. Dia takut banget. Aduh takut, udah ngapain sih nyelem kayak gitu? Takut aku kayak gitu. Nonton di YouTube aja gitu kan ada. Gitu Iya, kan. takut nggak mau. Tapi ya udahlah, gara-gara Father's Day demi ningkatin bonding sama papanya, dia jadinya ikut. Dan ternyata ketakutan dia terjadi. Itu yang kamu rasain? Dia pengen emang tujuannya adalah bonding sama bokapnya gitu? Ya gimana ya? Ini ada menarik sih. Tapi ini baru deduksi nih gimana Iya, ya? iya, it's okay. Tapi anehnya gini sih Jess, beda ya bondingan orang kaya sama orang-orang kita ya. Iya. Diajaknya ya kan, wah pariwisata ke Titanic lah gua, ya kan diajak bonding sama bokap gua mancing di kali sebelah. Lu gitu nggak bang? Gitu juga nggak? Oh nggak. Apa? Main di comberan ya? Lanjut Jess. Si Syahzada Daud ini udah jadi roh ya, udah jadi roh ya. Itu kayak, kita udah meninggal gitu. Itu kan terjadinya kan cepat sekali ya, delakan itu ya. Terus si Bapak Syahzada Daud ini langsung meluk roh anaknya gitu. Jadi roh sama roh itu meluk. Terus yang Sulaiman itu nangis gitu. Terus udah gitu yang Syahzada itu bilang, maaf ya nak, kayak gitu. Maaf ya nak, Bapak ajak kamu ke tur ini gitu. Aja. Iya. Per you don't need to see this. Iya nggak apa-apa. Iya, maaf ya nak gitu. Bapak ajak kamu ke tur ini, terus jadinya ujung-ujungnya kamu ikut meninggal gitu bareng ayah gitu. Tapi perasaan anak ini ya, walaupun kayak sedikit ada rasa kesel ke bapaknya, tapi dia tetap kayak enggak apa, maksudnya udah nggak apa-apa gitu. Emang ini gimana, kecelakaan gimana gitu. Oke. Jadi itu yang dirasakan ya? Iya itu yang dirasain. Tapi anaknya nangis terus sih, nangisnya kayak banjir banget gitu, kayak nangis terus. Oke, ada lagi Jess? Atau dari yang lain dulu? Itu aja sih. Bro Willy, Bang Adam, Aileen? Oke, masih mencari. Ada dua yang gue baru nemuin ya deduksi. Yang pertama gue bingung melihat 5 orang ini, kok gue merasakan adanya energi arbis ya. Ya semoga aja itu manipulasi dari kubu kiri yang tahu orang-orang kan pada nyari 5 orang ini kan. Tapi kayaknya one of them rasanya berpotensi arbis atau udah salah satu dari mereka arbis. Dalam konteks mungkin memang pas hidupnya udah nggak baik kali. Oh, jadi become gitu, menjadi. Iya, kerasa baunya kencang. Tapi gue nggak tahu yang Stockton, Hamish atau Paul Henry atau yang Syahzada gitu. I don't know. Itu yang satu. Nah yang kedua, berkali-kali gue ngelihat gambar si Titan ini, submersible Titan ini, yang kerasa tuh bukan hal yang enak. Pertama gue denger memori bunyi kayak crackling gitu loh, kayak riot. Padahal kan kalau menurut info ini kan canggih sekali alatnya kan. Dan katanya ini diklaim mungkin suara bukan ngek-ngek gitu bro Will, kretek. Iya crackling, pokoknya suara-suara yang nggak normal. Jadi itu kan namanya juga tekanan laut kan juga semakin dalam semakin kenceng kan. Apalagi ada partikel-partikel di tekanannya itu kan berbeda gitu kan. Nah saking mungkin udah nggak kuatnya, emang udah usia mungkin kali ya. Dan udah dimodif juga sama dia masalahnya. Akhirnya jadi ya itu suara kretek-kretek itu mungkin suara itu kedalaman. Jesslyn ngomong modif, gue dari tadi ngeliat gambar Ocean Gate Titan ini. Kan catnya bagus, semua putih. Yang division gue tuh jelek ini. Jadi kesannya kayak ini kapal tua atau kapal baru sih, gue juga bingung. Tapi ada abstrak kayak ini kapal sebenarnya nggak bagus gitu loh, kayak bukan produk baru gitu loh kesannya. Pernah ada kesaksian di tahun sebelumnya ya, dia ini udah 3 kali ikut penyelaman ini. Nah dia adalah seorang bapak-bapak gitu. Terus bapak ini tuh bilang, iya waktu saya masuk ke dalam aja, begitu udah mau sampai bawah, udah mau sampai kapal Titanicnya, itu yang harusnya setiap kapal tetap menjaga komunikasi, ini hilang komunikasinya. Ya, sering hilang sering hilang gitu.
Dan itu sih. memang seharusnya ya kapal-kapal ini kan kayak mini kapal selam gitu. Itu cuma bisa lebih ke vertikal doang. Jadi naik lurus, nggak bisa yang namanya explore gitu loh seharusnya. Yang itu kan bisanya seharusnya yang submarine bukan Iya. submersible. Oke, gitu. Kok gue ngelihat memori seharusnya nggak ada ya, tapi gue ngelihat memori kayak apa sih, kayak rumput ganggang laut gitu. Coba Dam, lu ngelihat nggak? Kalau gitu udah ke dasar dong kalau ada ganggang laut. Gue masuk ke memori. Bingung gue juga. Oh, lu masuk ke memori ya? Kapalnya nih. Gue masuk ke memori. Oh soalnya kan dia bukannya pecah jadi, Iya, maksudnya ada yang bukan, pecah maksudnya gitu. gini Jess. Tujuannya kan untuk ngelihat bangkai kapal Titanic, ya kan? Itu dia ngapain sampai, kalau memang belum implosion ya, dia ngapain sampai nyasar ke ganggang-ganggang segala. Ini semua masih misteri, tapi yang jelas satu hal yang gue dengar bunyi di memori itu bunyi kayak gue yang di dalam sih pasti serem sih. Ya bunyi tekanan air mungkin. I mean kita bandingkan sama pesawat udara ya pasti bunyi. Tapi kita tahu dong batas mana yang pesawat udara yang anjir ini tua banget sih pesawatnya, atau ini yang baru, bener nggak? Kita bisa pakai rasional kita kan. Nah gue ngerasa memorinya nih begini, ini kayak di dalam itu kayak orang yang nggak ngerti submersible ngerasa ini normal nggak sih gitu bunyi gini, gitu kayak sempet parno lah gitu. Yang paling parno yang anak umur 19 tahun itu. Kasian banget. Dan ada memori nih, apa gue udah semi ATI ya, kayak mungkin mereka ngelewatin batas tertentu di kedalaman, misalnya berapa, mereka itu kan kedalaman Titan ini kan sekitar 3 kilo ya, 4 kilometer di bawah permukaan laut kan. Mungkin si Titan itu begitu sampai di kedalaman tertentu nggak boleh nyelam lebih lagi nih. Mungkin ya ada yang nekat, coba yuk, langsung bus, gila cepet banget men. Memang cepat banget. Gue sampai anjir secepat itu gitu. Jadi pas dia mau gerak langsung terjadi implosif itu gitu. Dia kayak ngelewatin titik tertentu langsung gitu. Iya. Harus laut kali ya. Tapi sih kalau dugaan sementara juga bisa jadi karena memang adanya konsleting listrik juga, ya kan? Dia pakai Terus juga ada kebakaran atau kebocoran ataupun juga ya tersangkut. Dia ininya apa? Bahan bakarnya apa? Listrik atau apa? After. Gak tahu. Kok? Ya mungkin gue salah ya. Assuming ini full listrik ya, assuming kan. Ada memori kayak ada bau kimia. Apaan ya? Bensin dong kalau gitu. Makanya gue nanya kan. Nah, ya udahlah, ini kan masih deduksi nih. Terus bang, apa yang lo lihat bang? Kalau dari yang gue dapetin dari memori, ada sebuah kayak video gitu loh bang. Video yang berawal dari ekor kapal tersebut kayak ada percikan. Setuju. Oh, percikan ya lu Iya, lihat? percikan. Sama. Nah ini nggak langsung percikan langsung meledak ya. Gue nggak tahu meledak atau enggak. Yang jelas ada berapa momen. Ada asap nggak Dam? Pasti lah mas. Harusnya ada. Iya ada gitu api loh. pasti ada asap ya. Gitu. Nah terus dari momen kayak percikan kayak gitu, tapi ada sebuah momen kayak mereka nih lampu di dalam kapal tuh mati. Mati semua dan mereka tuh kayak kaget, heboh, terus kayak fokus sama mic minta tolong. Tapi nggak ada yang ngedenger. Itu sih memori yang gue dapetin. Berarti dari kondisi ini ya ini bukan yang berhubungan dengan konspirasi sih. Ya ini kecelakaan dari eksiden dari mesin. Ngomongin soal konsleting ya, kalau nggak salah ini dikeluarkan oleh peneliti ya ataupun ahli dari Australia ya, bener nggak sih Dan? Universitas Cambridge ya atau itulah pokoknya lah ya, gue lupa ya, karena itu tuh juga memang lebih kayaknya konsleting bang. Emang jadi berarti gini, dia konslet dulu, ada proses berapa momen tuh kayak si pilotnya lagi kayak ngotak-ngatik, masih ada proses tuh. Nah pas udah nggak jelas lagi tuh kayak nggak tahu ada goyangan di kapal tuh kayak aneh. Mungkin tekanan kayak gue nggak ngerti. Jadi kayak arus bawah laut. Kayak mereka tuh kayak heboh. Terus gelap, terus udah memori yang gue dapetin sampai segitu. Abis itu langsung implosifnya itu terjadi kan? Banget. Nah gue nggak tahu. Tahu hilang di memori gue. Oke, bisa jadi benar kalau digabungin sama yang Bro Willy lihat bro ya. Cuma kayak cepatnya sekejap mata sih. Bener-bener kayak gitu. Emang cepat banget sih.
Jadi bukan karena dibawa itu ijo-ijo bang di sana bang? Enggak. Enggak ya? Inspirasi mana lagi tuh? Ya tahu-tahu aja ada gitu kan ya di sana. Lu mau kaya nggak? Gitu. Udah kaya bang. Lu mau makin kaya nggak? Gitu. Tiba-tiba kalian nggak mau karena udah kaya, so mau kalian. Dur, puff. Gitu. Atau pas sekarang udah gitu tawarin, kalian mau ikut aku nggak? Lu siapa gitu? Ternyata itu orang lewat agen MLM. Kalau gue rasa sih ini dari kesalahan dari tech ini sih, pengecekan teknisinya sih. Oh, Kalau QC-nya gua di rasa, awal ya. Memang. Iya. Quality check. Gue ngedetect Dia nggak lagi. masuk standar. Iya. Iya nggak masuk standar. Mesinnya nggak tahu mesin atau apa. Pokoknya intinya ada komponen yang kayaknya overload. Ada abstrak seperti itu. Komponen overload, entah mesinnya yang bekerja terlalu berat atau sebuah motor yang bekerja terlalu berat, overload terus percikan. Dan gue nyium bau kimia. Kalau Adam nyium asap. Nyium asap, lu ngelihat percikan api kan? Iya api. Iya bener, memorinya begitu bau. Ini accident sih ini. Oke sih, meledak sih. Meledak. Baru dapat mas feeling ngomong apa, tiba-tiba kayak gue masuk memori kayak boom. Boomnya kayak zlep gitu apa? Iya. Impulsif ke dalam. Implosion. Iya kayak ke dalam deh. Tadi Jadi gue pikir dia cuman kayak tenggelam doang, tapi kayak ada sisi meledak. iya. Dan Dan langsung gini kan, langsung Iya. kayak gitu cepat banget. oh dia kok langsung turun ke bawah laut ya? Karena hampir until now ya mungkin gua nggak tahu ya, correct me kalau if I'm wrong. Ya itu belum ditemuin. Baru bongkahan doang ya. Ekor yang paling itunya. Itu udah ditemuin maksudnya ekornya dong. Iya. Ekornya belum nyampe Titanic kalau dari ekornya. Yang nemuin penjaga pantai Kanada kalau nggak salah. Iya. Itu ditemukan. Makanya si penjaga pantai itu di depan pengumuman dia berani mengatakan kayak I offer my deepest condolences, artinya saya menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya karena udah kelihatan ditemukan puingnya, udah pasti meninggal, nggak mungkin survive gitu. Pasti meninggal soalnya Pasti gue lah. lihat ada lengan doang. Ada tangan doang. Ini momen sehoror itu nih visionnya. Begitu memorinya. Ada tangan doang. Ngample. Kalau yang lu lihat apa, Bro Will? Hah? Ada apaan? Belum, gue cuma lihat yang terus hilang. Gelap banget sih. Itu panik banget sih, gelap kayak lu bener-bener nggak bisa lihat apapun, lampu mati, gelap, tahu-tahu puff mati gitu. Iya. Meninggal. Paniknya minta ampun sih. Dan parah sih. langsung tersadar udah roh gitu ya. Sadar udah jadi roh. Rohnya itu di dalam laut gitu apa? Iya. Yang itu yang mereka berdua pelukan aku lihat di dalam laut. Kalau Aileen gimana Aileen? Sebenarnya cuman sedikit melengkapin. Aku dapat abstrak harusnya ya kapal ini beberapa komponen harusnya udah diganti karena terlalu tua juga atau enggak semestinya digunakan kembali. Aku kurang ngerti intinya mengenai perkapalan, tapi memang seharusnya pengecekannya diulang kembali sama beberapa komponen diganti sih. Terus sama aku dapat abstrak emang ini kapal kayaknya nggak terlalu diurusin banget sama pihak pihak Ocean Gate-nya. Iya, yang punya perusahaan ini. Jadi aku dapat abstrak memang sesekali kapal ini dipakai, tapi bukan yang terlalu sering banget. Nah ini kan juga emang dipakainya untuk pariwisata juga gitu loh. Jadi ini tuh udah ya perjalanan keberapa gitu ya? Udah Satu sekali. Jadi perjalanan mereka itu diyakini hanya akan menjadi yang the first dan terakhir di tahun ini karena katanya cuaca lagi jelek, jadi mereka bukan tidak. sebelumnya juga pernah dipakai sebelumnya. Sebelumnya pernah di pernah. tahun-tahun sebelumnya. Iya. Kalau tahun ini baru sekali. Iya, jadi bisa dibilang ya mereka merasa aman, udah pernah ada yang selamat kok gitu kan. iya. Maksudnya ini udah berjalan pariwisata ini gitu loh. Ada yang udah sampai naik 3 kali. Iya, karena ya balik lagi tapi isi kontraknya juga aneh juga sih. Oh, iya. Kalau meninggal ya bukan urusan si Ocean Gate gitu-gitulah. Ya kan. Yang meninggal CEO-nya CEO-nya sendiri. Iya. CEO-nya sendiri. Ada memori lagi nih, ketika udah puff gitu semuanya kan udah jadi arwah kan. Yang langsung sadar kita meninggal tuh si ini nih memorinya. Udah tua kan. Paul dia, Henry. kan? Dia kayak pengalaman, dia kayak udah tahu, oh ini mati ini. Iya, Dia kan? langsung tahu. Dia Karena dong dia mantan kerjaannya. Penyelam angkatan penyelam, laut. angkatan Iya, laut. udah penyelam. Dia tahu oh ini mati, gue mati gitu kan. Si siapa Sulaiman sama Zade itu yang Jason bilang dipeluk. Nah, lo tau nggak masih ada memori kayak si Stockton, kayak masih ada apa. Dia ngelihat Iya, kapalnya panik tuh, gitu. dia ngelihat kapalnya jatuh, tapi dia udah jadi arwah kayak masih kesannya kayak megang stick gitu. Dia masih bingung ada apa gitu. Dia masih bingung.
Yang Stockton. Terus ada yang ngomong nggak tahu siapa gitu, we're dead gitu. ada kayaknya si Hamis Hardik deh. Yang ini agak marah sih si Hamis. Iya, Hamis marah. Hamis marah. Memorinya marah. Kayaknya dia ngomong deh ke si Stockton kayak we're dead gitu loh, kayak gitu. Yang Sulaiman Daud dan Sahjada Daud, mereka juga tahu. Nah ini memvalidasi pengertian gue bahwa sebenarnya nggak ada jiwa manusia yang nggak tahu kalau dirinya mati itu nggak ada. Apalagi gara-gara kecelakaan. Kalau meninggal dalam tidur, oke lah, itu mungkin satu hal ya, susah ya. Tapi kalau meninggal dalam kondisi sadar gini, dari sekian banyak arwah yang waktu itu anomali wawancarai, nggak ada yang nggak tahu kalau mereka tuh meninggal tuh nggak ada gitu. Nah, jadi Sulaiman Daud dan Sahjada Daud, entah kenapa mereka langsung sadar kayak mungkin kok badan kita jadi enteng. Iya. And then all of a sudden kok body kapalnya nggak ada. Disitulah mereka sadar kita mati pak gitu istilahnya, terus dipeluk gitu kan. Nah, yang lucu yang Hamis Hardik sama Stockton Rush nih, ada memori kemarahan yang Stockton Rush itu walaupun udah ceder gitu implosion, kayak dia masih megang stick gini loh Bu. Masih megang stick terus kayak what's going on. Gua rasa mungkin dia tahu ya harusnya dia udah mati, tapi dia mengabaikan. Kok badannya makin enteng, sekeliling gua udah nggak ada body submersible-nya, tapi dia masih, dan di memorinya di mata dia ngelihat kayak ada yang itu bodi kapalnya itu kayaknya jatuh. Bongkahannya kan, gitu lah. Bongkahannya kan. Dia what's going on. Dia kayak mikir itu kapal gue ya gitu kan. Nah barulah gue dengar suara memori kayaknya dari Hamis Hardik, we're dead gitu loh kesannya. Ya bahasa Indonesianya kita mati bodoh gitu loh. Ibaratnya kayak begitu. Nah itu si Hamis Hardik. Ini Hamis Hardik marah banget sih. Dia marah bukan karena accidentnya. Dia tahu kayak ya sudahlah, this thing can happen kan. Tapi yang mancing kemarahannya tuh si Stocktonnya. Hamis tuh kayak kesel, udah tahu lu, ini sensitif sih, tapi udah tahu lu meninggal, kenapa lu masih ngurusin itunya, kayak alat lu kontrolnya meninggal ya gitu. Jadi kesel sih Hamisnya gitu. Itu sih memori yang gue dapat. Nah sekarang kalau menurut kalian gimana arwahnya? Udah pada tenang atau kayak gimana? Kalau yang kalian detect? Nggak semua sih menurut aku. Ya nggak semua memang. Aileen aja coba. Nggak semua, Lin. Gimana? Nggak semua. Mungkin karena masih dalam fase baru meninggal juga. Cuman memang aku setuju sama yang mereka ngomong. Yang lebih tenang dari awal aku ngerasanya yang si Paul Henry. Mungkin karena emang karakter orangnya juga lebih slow dan ya mungkin udah tua juga, jadi lebih kayak oh ya udahlah, lebih dan dia penyelam, lebih tenang kayak gitu. Beda sama yang lain mungkin masih punya ambisi, masih punya ingin apa ya, perwujudan masa depannya masih ada lah, bahasanya masih perwujudan. Terutama si dua itu Stockton Rush sama Hamis Hardik itu. Ya, dia CEO-nya. Si Stockton kayak nggak percaya gitu, dia udah percaya, meninggal. dia kayak agak keras kepala dia orangnya soalnya. Tapi emang ya kalau gitu gue simpulkan memang it's all about ya masalah ego dan juga insiden juga lah ya, inilah ya. Ya kan? Ini accident sih hitungannya. Iya, accident. So, terus kalau dari segi keberadaan rohnya mereka udah tenang ke dimensi yang bagus atau kemana gitu? Makanya tadi gue kok meradar ada yang arbis ya, tapi gue nggak mau menghakimi deh. Gue kayaknya sih one of them deh. Hamish mungkin. I don't know, Bo. I don't know. Maksudnya arbis dia akhirnya karena dia gimana tuh, maksudnya kenapa? Gue juga nggak ngerti. Yang ini kayaknya deh. Hamish dong. Feelingku sih dia. Gue capek-capek nggak mau ngomong, dia ngomong namanya. Ya nggak apa-apa sih. Yang ya, Kawil ngerasa apa? Nggak tahu. Pokoknya ada energi arbis di antara mereka berlima. Tapi I'm not sure yang mana. Antara dia atau nggak dia sih? Iya, dua ini sih kayak. Antara Hamish kalau nggak Stockton. Mohon maaf, antara Hamish kalau nggak Stockton. Oh. Apa yang bisa ngebuat manusia bisa menjadi arbis gitu? Karena ketidakrelaan. Lu ya kan antara dua. Lu nggak akan bisa bayangin, kita nggak akan bisa bayangin, tapi lu meninggal dalam seketika lu, Bo. Bahkan nggak sakit, nggak melewati ICU, selang oksigen, enggak. Dengan penuh dengan ambisi juga ya. Iya. Makanya serem ya kalau. Iya, yang ini. Hamish. Kenapa? Dia masih punya ambisi kali ya, terus dilihat mungkin sama Demon gitu kan. Iya. Dia pengusaha miliarder. Gak rela banget. Tapi dia udah biasa, yang setahu aku ya, kalau dari baca berita kemarin, Hamish itu udah biasa nyelam juga, mengikuti olahraga atau aktivitas yang ekstrim. adrenalin, ya yang ekstrim.
I see. Lihat aja dia kan juga penjelajah dunia juga kan. Iya. Hobinya mungkin orang kaya kan gitu aneh-aneh hobinya. Dia bahkan pernah menjelajahi semi luar angkasa kalau nggak salah. Tapi private company. I see. Ada Dia nggak terima banget. Kok gue berkali-kali nggak ada rekam jejak hitam, sekarang rekam jejak gue jadi jelek gitu. Ego lagi. Dia marah banget ke yang satu ego Stockton. ambisi, yang satu ego ambisi perusahaan. Ya dua-duanya ego sih. Itu. Aileen ngerasa ada karma juga nggak di sini? Aku belum ada ngerasa karma kalau gini ya. Cuman lebih ke arah memang kalau dari kapalnya dan aku tarik sedikit memori mengenai company-nya, itu duit sebenarnya harganya kan gak murah ya kalau nggak salah untuk ikut satu tour ini. Itu sebenarnya dananya itu mereka pakai untuk diputar ke proyek-proyek mereka yang lain atau enggak pendanaan yang lain sebenarnya. Tapi buruknya mereka dalam mengolah keuangan, jatuhnya yang kapal ini yang akhirnya tidak ditemukan itu ya dikorbankan secara kualitasnya, secara keamanannya, QC-nya. Ya, itu sih. Ya balik lagi sih. Emang terlihat mahal bagi kita orang biasa ya, 3,7 M gitu kan. Ya, tapi bagi orang-orang kaya ya segitu mungkin harga biasa bagi mereka, biasa gitu kan, untuk sebuah experience. They can afford it. Iya, Mereka dan sanggup. betul. Tapi kalau untuk menutup semua cost pembuatan satu submarine itu atau submersible itu, gue yakin lebih kok. Cuma untuk 5 orang doang ya kan. Nggak usah 5 lah, kan si CEO-nya nggak usah bayar dong. 4 lah ya kan. 4 kali kok 3,7 berapa atau enggak $200 $200.000. Cuma $800.000 gue yakin submersible-nya aja udah lebih dari itu pembuatannya. Betul. Ataupun dananya diputar ke yang lain. Ya mungkin itu kan baru beberapa kali perjalanan kan. Mungkin BP-nya harus berapa kali perjalanan gitu kan. Balik lagi ke arah situ sih. Ya makanya dia untuk effort QC dan lain-lainnya untuk hal yang lebih bagus lagi ya nggak bisa gitu. Ada tambahan dari yang lain guys? Oke, wah Bang Adam jadi Kamen Rider. Makin ganteng loh Bang kayak gini Bang. Anjay. Ninja, iya. Ninja. So, jadi gimana nih? Ada lagi yang mau ditambahin dari kejadian kali ini? Murni accident karena ego manusia. Dan untuk ETI kayaknya nggak perlu lah ya. Nggak perlu. ETI nggak perlu juga, dan karena kalau mau ETI juga, Kecuali, ya perlu objek kan? Kecuali kita ETI ke. Nah, objeknya, ketujuannya dari si Titan Submersible ini gitu kan, yaitu adalah Titanic. Nah, mungkin episode selanjutnya kita mau coba untuk ATI ataupun banyak konspirasi sebenarnya tentang salah satu kecelakaan insiden ya kan pada tahun 1912 itu ya kan, menjadi sebuah buah bibir bagi masyarakat dunia yang dimana memang menjadi sebuah misteri sampai sekarang, walaupun memang ya beberapa orang masih ada lah teori-teori konspirasi dari tenggelamnya kapal Titanic. Nah, penasaran kan? Karena Titanic sendiri juga mungkin udah ada objeknya juga, fotonya udah ada. Mungkin itu bisa membantu kita untuk ATI juga. Banget. Tapi gimana? Itu kan kedalamannya 4.000 km. Iya, 4.000 km. Bisa nggak kalian ATI ke situ? Bisa sih, kan udah ada foto-fotonya. Nggak bisa ya? Foto-foto Nggak bangkai. ngaruh di situ ya? Oke. So itu aja mungkin ya kalau untuk dari kecelakaan submersible ini yang bernama Titan Ocean Gate lah ya, Ocean Gate Titan Submersible ini. Dan mungkin dari kalian ada pesan-pesan kesimpulan dari tragedi ini? Gue sih ada sih kayaknya sih. Mungkin ini nggak supernatural atau spiritual ya, tetapi dulu gue orang yang nggak suka dengan standarisasi apapun, Bo. Tapi begitu when it comes to safety, lu nggak bisa main-main. Lu nggak ada alasan kenapa kalau kita ke tempat wisata tuh atau mall atau apapun, alat-alat safety tuh ya begitu, jangan ditawar-menawar gitu loh. Itu yang gue pengen sampaikan sih. Tapi kadang-kadang orang masyarakat kita menganggap remeh safety sih. Ya begitu. Gue mau ikutan juga, tapi dia lagi nyari abstrak alam, nggak jadi deh. Lanjut, Jess. Yang dijelaskan Kak Willy sudah Komprehensif. Halah, template. Bang Adam mau ikutan template juga? Gue rasa gue setuju sih sama Spile. Ya, gue setuju sih. Aileen aja lagi merem sampai ketawa. Fokusnya pecah jadinya. One eternity later. Jadi gimana Aileen? Jadi ya kita Diterusin sama dia.
bisa loh ngelucu loh. Iya. Bagaimana abstrak alamnya? Gitu. Kamu kok udah tua masih cantik sih. Ya, apa abstrak alam? Lebih ke arah tadi aku dapat mengenai tanggung jawab. Jadi ketika kita bekerja, of course kita punya tanggung jawab yang harus kita lakukan, ya kan? Dalam mengerjakan tugasnya dengan baik, dalam ya banyak hal lah ya. Masing-masing per orang itu tanggung jawabnya pasti akan berbeda-beda. Yang ingin ditekankan sama abstrak alam adalah ketika kamu diberikan suatu pekerjaan, kerjakanlah itu dengan sangat amat baik. Jadi jangan didiskon sometimes. Ya kamu tahu lah, maksudnya setiap orang tahu batas sampai mana mereka boleh mendiskon dan batas mana di mana mereka benar-benar harus bertanggung jawab, dan itu nggak bisa ditoleransi sama sekali. Sebenarnya agak nyambung dengan yang Kak Willy bilang, jadi ini menyangkut pekerjaan ya. Apalagi ini berkaitan dengan nyawa orang, dengan ya pekerjaan yang banyak. Kalau misalnya kita nggak melakukan itu dengan tanggung jawab, suatu saat pasti itu akan berbalik ke kita sendiri. Jadi istilahnya tindakan kita itu yang akan kita tuai juga ke kita. Ini menurut aku daripada masalah karma lebih ke arah bukan hukum pamit tuai bahasanya. Hukum sebab akibat. Sebab akibat. Iya, sebab akibat. Dan menurut aku ya walaupun ini cuman wahana untuk wisata doang, tapi menurut aku again tetap karena menyangkut nyawa. Jadi kalau bisa safety-nya diperketat, jangan didiskon, apalagi demi keuntungan pribadi, karena itu benar-benar ketika seseorang udah celaka, ya kita di situ harus punya tanggung jawab. Mungkin kalau gue koreksi, bukan lebih ke arah didiskon sih, lebih ke arah kayak ya lu punya bisnis ya kan di sini kan, di bisnis ini lu pengen ngeliat cash flow-nya yang bagus dan lain-lain, tapi kayak mungkin cash flow-nya jelek atau apa kayak gimana, lu tidak memaintain produk-produk lu gitu kan, yang akhirnya malah membuat jadi sebuah chance besar produk lu itu kayak ya cacat gitu kan, atau terjadi kecelakaan gitu kali. Kalau yang aku dapat abstrak dari yang kasus tadi yang kapal Titan itu, mereka itu agak sedikit ada sisi meremehkan dan menggampangkan sesuatu. Ini yang menurut aku jadi masalah. Ketika ada orang yang berpendapat, ini nggak safety, mendingan dicek 2-3 kali deh, nggak ada salahnya. Kalau kayak gini kan jatuhnya udah kehilangan nyawa, terus company mereka dituntut, nama mereka juga jelek. Jadi berbaliknya itu nggak sebanding dengan yang mereka lakukan. Gue yakin pasti agak kolaps juga sih keuangannya kalau kayak gini kan. Ya pasti. Kehilangan CEO-nya juga, ya kan, dituntut sana sini gitu. Ya pembelajaran untuk kita semua aja sih. Tapi emang masih bisa dituntut ya kan, dia udah dikasih ya, dituntut dari surat itu kan. Dari bisa segi, secara legal pasti ada klausanya, pasti ada. Atau enggak dari segi itu, dari segi hukum sosial bisa dong. Hukum sosial ya. Ya akhirnya kan sahamnya turun. Hukum sosial bisa. Atau nilai perusahaannya juga turun jadinya. Soalnya kalau dari orang yang pernah menjelajahi ke sana, bukan menjelajahi sih, soalnya kalau dari orang yang pernah ngikut turnya itu sampai banyak banget katanya perjanjiannya. Ya biar tidak memberatkan, karena tahu ini kan emang ekstrim gitu loh. Lu memang ada chance besar untuk terjadinya kecelakaan, insiden gitu kan, dan akhirnya terjadi kan. Gitu. Ada lagi dari yang lain Bang, ada mungkin? Oke, mungkin kalau dari gue gini ya, kalau yang kita lihat ya, mereka berlima kan emang orang-orang berada semua gitu kan. Lu punya uang, lu punya kuasa. Tai. Tapi gue nggak gitu Nyet, gue punya pemikiran. Mendingan gue ikut getek aja. Jangan main TikTok mulu. Iya. Gitulah pokoknya ya. Punya uang, punya kuasa. Pas lagi. Pas banget tuh. Oke lah kalau kayak gitu. Intinya poinnya ya, berhati-hatilah dalam kemanapun. Konsepnya mau itu olahraga ekstrim ataupun main tempat-tempat yang ekstrim, kematian itu gak ada yang tahu. Ya kan, tempat, place, umur tidak memandang itu gitu loh. Jadi dimanapun ya kalian kalau bisa sih tetap dekat dengan Tuhan, ya nggak sih? Karena kita nggak tahu kalau kalian lagi nggak siap kondisinya, ya kan, telat untuk bertobat atau telat dekat dengan Tuhan gitu kan, ya who knows gitu kan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kalian untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kita nggak tahu kapan kematian itu datang. Di dunia ini nggak ada yang pasti, kematian itu pasti. So itu aja dari gue, dan salam detektif astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Gitu Nyet. Kita belum spoiler udah sedikit bagus-bagus. tentang Titanic. Oh iya benar ya, jangan lupa abis ini kita mau Titanic. Kalian mungkin
Ya, percuma sih komen di bawah ya apa yang mau dieksplor dari Titanic, gak bisa karena kita langsung buat konten ya abis ini. Jadi tungguin aja abis ini kita akan Titanic untuk part selanjutnya. Bakalan seru sih ini. Bakal seru. Bye.